Praktek social commerce telah dilarang di Indonesia. Media sosial nggak boleh lagi merangkap jadi platform e-commerce seperti yang dilakukan TikTok. Pemerintah khawatir akan terjadinya penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis dan dianggap telah merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi di sisi lain, pelarangan tersebut bukan berarti tidak berdampak. 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate yang mencari nafkah melalui TikTok Shop kehilangan lapak jualannya. Di sini saya bukan ingin memperdebatkan hal tersebut, melainkan untuk memberi solusi, yaitu langkah-langkah jitu agar bisa laris jualan online. Dan ini baik untuk penjual yang harus migrasi dari TikTok Shop ke platform e-commerce lainnya, atau UMKM lokal yang ingin melakukan digitalisasi agar bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bahkan buat kalian yang baru mulai berjualan online pun, langkah-langkah di video ini bisa diterapkan. Apa yang saya share di sini semuanya berdasarkan pengalaman saya dalam melakukan digital marketing dari tahun 2009 sampai sekarang. Aturan baru dari pemerintah menyatakan kalau kita tidak boleh melakukan transaksi jual beli di media sosial, tapi tetap diperbolehkan untuk melakukan marketing dan promosi. Jadi kita tetap bisa menggunakan TikTok atau platform media sosial lainnya untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Sementara untuk urusan penjualan harus dialihkan ke platform e-commerce lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kedengarannya sederhana, tapi bisa terjadi beberapa kendala. Kendala pertama adalah proses migrasi. Untuk pindah dari satu platform ke platform lain atau dari offline ke online, itu mau nggak mau harus melakukan proses migrasi. Proses ini bakal makan waktu kalau data-data produk yang harus dipindahin itu cukup banyak, apalagi kalau kita tidak memiliki SDM yang memadai. Kendala kedua adalah perbedaan sistem dan cara kerja. Di platform e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain, itu cara kerjanya, algoritmanya itu berbeda. Jadi tentunya bakal makan waktu juga karena kita harus beradaptasi. Nah, kalau di platform e-commerce itu biasanya pengunjung harus melakukan pencarian dulu untuk menemukan produk yang ingin dibelinya. Jadi kalau di platform e-commerce, yang namanya teknik SEO itu wajib digunakan agar produk-produk kita itu bisa ditemukan oleh calon pelanggan. Kendala ketiga, tidak semua penjual paham digital marketing. Banyak yang jualan itu taunya cuma nawar-nawarin barang. Padahal kalau kita akan menggunakan medsos untuk keperluan marketing dan promosi, ya tentunya harus tahu social media marketing. Di sisi lain, kita juga harus mengerti SEO seperti yang tadi saya bilang, untuk meningkatkan visibilitas toko. Baik SEO dan social media marketing itu adalah bagian dari digital marketing. Dan di video ini tentunya saya akan jelasin strateginya. Mari kita mulai dengan memilih platform e-commerce yang tepat. Kalau kurang serak nantinya malah jadi beban atau merasa tidak nyaman saat jualan. Dalam memilih platform e-commerce yang cocok itu, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Kriteria pertama adalah traffic dan minat. Kita perlu tahu dulu seberapa banyak pengunjung yang sering datang ke platform e-commerce tersebut, apakah mereka juga memiliki minat terhadap produk-produk yang kita jual. Platform e-commerce yang banyak pengunjungnya itu bagus, tapi kalau pengunjungnya itu nggak terlalu minat dengan produk-produk yang kita jual, maka toko kita bakal tetap sepi. Kita cek dulu overall traffic dari suatu platform dengan masuk ke situs similarweb.com. Terus di sini tulis nama domain marketplace-nya, misalnya bukalapak.com, dan ini adalah estimasi jumlah kunjungan yang terjadi di bulan sebelumnya. Sedangkan untuk bounce rate adalah persentase jumlah pengunjung yang membuka marketplace tersebut, tapi mereka langsung tutup lagi. Semakin rendah persentase bounce rate-nya, semakin bagus. Lalu ini adalah rata-rata halaman yang dikunjungi oleh setiap orang. Dan di bagian bawahnya, ada geografi atau lokasi-lokasi datangnya pengunjung. Tapi yang lebih penting adalah demografi di sini. Kita bisa tahu siapa yang lebih banyak berkunjung. Kalau untuk Bukalapak lebih banyak cowok. Dan di sini ada kisaran umurnya siapa yang paling banyak datang. Dengan melihat data demografi, kita bisa lebih punya gambaran. Kira-kira ini cocok nggak ya dagangan saya? Ini satu lagi yang penting banget, yaitu audience interest. Untuk Bukalapak, yang paling diminati adalah computer electronics. Nah, supaya lebih jelas lagi, telusuri langsung beberapa marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain untuk cek apakah produk-produk yang kita jual banyak diperdagangkan di situ. Lalu lihat juga apakah cukup banyak pembelinya. Ini contohnya kalau di Tokopedia, ada jumlah seberapa banyak produknya itu telah terjual. Data-data tersebut bisa jadi gambaran supaya kita nggak salah pilih tempat jualan. Kriteria kedua, biaya administrasi dan potongan. Biasanya di seller center atau pengaturan toko itu ada halaman bantuan. Nah, teman-teman coba cek dulu biaya administrasi dan potongannya itu berapa. Jadi teman-teman juga bisa hitung-hitungan dulu ya. Kriteria ketiga, kemudahan penggunaan. Kalau platformnya terlalu sulit digunakan, banyak bugs, itu bisa-bisa pusing. Saran saya coba daftar dulu aja ke marketplace sesuai dengan dua kriteria sebelumnya. Terus kalian coba-coba dulu aja fitur-fiturnya. Untuk yang memiliki banyak produk, cek apakah platformnya memiliki fitur upload massal. Contohnya kayak di Shopee ada fitur upload massal. Jadi kalau perlu migrasi banyak data produk, ini bisa lebih cepat beres. Dan setahu saya di Tokopedia pun juga ada fitur upload massal.
Kriteria keempat adalah fitur promosi. Untuk fitur promosi dasar itu biasanya ada diskon, kupon, flash sale, fitur produk, dan lain-lain. Nah, marketplace besar di Indonesia rata-rata sudah menyediakan fitur affiliate marketing solution. Jadi di situ kalian juga bisa buka affiliate program. Kasih komisi antara 3-5% untuk affiliate itu nggak masalah karena mereka akan bantu kita promosi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dan kita hanya bayar mereka kalau memang terjadi penjualan. Kriteria kelima adalah fitur customer support. Customer support ini penting banget. Yang namanya pelanggan, kalau kita layani dengan baik, produknya juga bagus, mereka akan merasa puas. Dan mereka bakal memandang toko kita dengan positif. Kriteria keenam adalah fitur analytics. Kalau mau berkembang, kita harus terus evaluasi performa toko dan penjualan melalui analytics yang disediakan oleh marketplace. Jadi kita tahu apa yang masih harus diperbaiki dan apa yang sudah bagus. Fitur analytics bisa menjelaskan berapa banyak pengunjung yang datang, dari mana saja mereka datang, dan seberapa besar nilai konversi untuk masing-masing produk yang kita jual. Selain itu juga kita bisa tahu nilai refund rate, karena kalau ketinggian, ini harus diperbaiki. Platform marketplace yang bagus itu akan memberikan analytics yang cukup detail, tapi juga mudah dimengerti. Kriteria ketujuh adalah aturan dan kebijakan. Coba dipelajari dulu aturan dan kebijakan marketplace-nya, apakah ada yang memberatkan kita, apakah juga cocok dengan produk-produk yang kita jual. Dengan mengetahui aturan dan kebijakan, kita bisa terhindar dari yang namanya penalti atau hukuman. Kalau nggak ngikutin aturan, akun kita bisa-bisa di-ban. Nah, itu kan nggak enak. Setelah menemukan platform e-commerce yang paling cocok, selanjutnya setup toko dan produk-produk yang akan dijual dengan strategi digital marketing. Strategi digital marketing yang pertama adalah SEO. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization. Gunanya untuk meningkatkan visibilitas toko dan halaman-halaman produk agar lebih mudah ditemukan calon pembeli saat melakukan pencarian. Dua mesin pencari yang harus kita target. Pertama adalah mesin pencari di platform e-commerce-nya itu sendiri. Dan kedua, mesin pencari nomor 1 di dunia yaitu Google. Bagaimana SEO bekerja? SEO diawali dengan riset kata kunci dan mengoptimasi halaman web, bisa halaman toko, produk, atau artikel, sehingga mesin pencari bisa mengerti isi dari halaman produk tersebut. Hal ini memperbesar potensi halaman produk kita untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang melakukan pencarian. Teknik ini disebut juga dengan nama on-page SEO. Tapi karena adanya persaingan, mesin pencari itu akan menentukan ranking untuk masing-masing halaman web. Agar sering mendapatkan kunjungan, halaman produk kita harus menempati ranking 10 besar untuk kata kunci yang kita target. Karena kalau halaman web kita berada di ranking ke-100, itu udah bakal jarang banget dilihat orang. Faktor yang mempengaruhi ranking adalah reputasi halaman web dan backlink. Ini yang disebut juga dengan nama off-page SEO. Backlink adalah link yang mengarah dari halaman web eksternal milik pihak lain ke halaman milik kita. Dua hal yang menentukan ranking, pertama adalah kualitas backlinknya, artinya halaman web eksternal yang nge-link itu harus memiliki reputasi dan konten yang bagus. Hal kedua adalah jumlah backlink berkualitas yang mengarah ke halaman web kita. Sedangkan untuk dapat ranking bagus di halaman pencarian platform e-commerce itu sendiri mungkin agak sedikit berbeda ya, dan ini tergantung dari algoritma platformnya. Untuk sekarang, mari kita fokus dulu ke strategi on-page SEO untuk mengoptimasi halaman toko dan produk yang kita miliki. Langkah pertama, catat beberapa kata kunci produk, yaitu jenis produk, merek, dan keterangan produk seperti model, seri, tipe, warna, pola, dan lain-lain. Ini tergantung dengan apa yang kita jual. Contohnya kalau kita jual kamera ini, untuk jenis produknya adalah kamera mirrorless, merek Sony, model atau serinya adalah ZV-1, dan warnanya hitam. Kalau kita juga jual varian warna putih, kita juga bisa ikut sertakan kata kunci warna putih. Dan ini bisa kita gunakan langsung untuk judul halaman produk kita. Jadi rumus dasarnya adalah jenis produk, tambah merek, tambah keterangan produk. Tapi hanya menempatkan kata kunci di judul produk itu nggak cukup, karena saat melakukan pencarian, setiap orang itu bisa menggunakan kata kunci yang berbeda-beda. Selain itu, mesin pencari juga butuh penjelasan yang lebih rinci mengenai produk yang kita jual. Disinilah pentingnya untuk melakukan riset kata kunci terlebih dahulu, agar bisa menulis deskripsi produk yang bagus dan juga rinci. Kita cari dulu beberapa kata kunci langsung di platform marketplace-nya dengan menggunakan kata kunci yang berhubungan dengan produk tadi. Contohnya nih di Shopee, kalau kita mengetik jenis produk di sini, maka akan muncul kata kunci lain yang sering digunakan oleh pengunjung. Untuk kata kunci di sini yang memang berhubungan dengan produk yang kita jual, bisa kita catat dulu. Selanjutnya kita ketik lagi variasi dari kata kunci produk tadi, misalnya kamera Sony, dan di sini ada beberapa kata kunci lain yang tadi nggak muncul. Di platform e-commerce lain seperti Tokopedia, kalian juga bisa melakukan riset kata kunci seperti di Shopee tadi. Selanjutnya kita akan mencari tambahan kata kunci di Google. Caranya seperti tadi, masukin aja salah satu variasi kata kunci dan kita akan diberikan daftar kata kunci yang sering dicari orang. Cuma kalau di Google, kalau kita pilih salah satu kunci di sini, terus tekan spasi, kita akan diberikan lagi kata kunci lainnya. Terus kalau kita melakukan pencarian pakai kata kunci yang berhubungan dengan produk, terus kita pilih image,
Dan di sini kita akan diberikan beberapa teks yang berhubungan dengan kata kunci yang kita gunakan. Tag ini bisa dikombinasi dengan kata kuncinya untuk dapat tambahan kata kunci lainnya. Misalnya kamera vlog dengan harga bisa digabung jadi harga kamera vlog. Kalau dengan mini berarti bisa jadi kamera vlog mini. Terus kalau kita melakukan pencarian untuk kamera Sony, maka akan diberikan teks lainnya. Dari banyak kata kunci yang kita temukan, nggak perlu dipakai semuanya untuk mengoptimasi halaman produk. Kata kunci yang kita pilih harus berhubungan erat dengan produk yang dijual dan harus terdapat merek atau jenis produk dalam kata kuncinya. Untuk menghindari persaingan tinggi, pilih kata kunci spesifik atau long tail keywords, yaitu kata kunci yang terdiri dari 3 kata atau lebih. Pastikan kata kunci yang dipilih itu susunannya masuk akal untuk dibaca oleh manusia. Dan yang terakhir, jangan pilih kata kunci yang bersifat informasional. Kata kunci yang bersifat informasional itu contohnya tutorial Sony ZV-1 atau cara memperbaiki layar iPhone 11. Walaupun ada kaitannya dengan merek produk, tapi orang yang pakai kata kunci tersebut nggak niat beli, melainkan lagi butuh informasi. Yang kita butuhkan untuk optimasi halaman produk adalah kata kunci yang dipakai orang saat niat mau beli. Contohnya seperti spek iPhone 14 atau harga kamera Canon DSLR. Nah, selain kata kunci yang dihasilkan dari riset, cari juga beberapa kata yang merupakan SLI keywords. SLI adalah singkatan dari Latent Semantic Indexing, alias kata-kata yang berhubungan dengan kata kunci utama. Contohnya kalau kata kunci utamanya adalah kamera Sony ZV-1, LSI keywordnya bisa lensa, tripod, megapiksel, vlogging, bokeh, sinematik, youtuber, fotografer, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah menulis deskripsi produk yang menarik dengan menggunakan kata kunci yang tadi sudah dikumpulkan, termasuk LSI keywordnya. Ini adalah contoh paragraf yang sudah dioptimasi kata kunci. Kata kunci utamanya ada di sini, dan di paragraf ini juga sudah terdapat beberapa LSI keyword. Lalu ini kerangka deskripsi produk yang saya sarankan. Untuk bagian manfaat dan keunggulan, ini jangan hanya menulis fitur utama dari produknya, tapi jelaskan juga manfaat yang bisa didapat oleh calon pembeli atau solusi yang bisa diberikan oleh fitur tersebut. Contohnya kalau nulis seperti ini, walaupun sudah terselip kata kunci utama dan juga keunggulan produk, tapi tidak terdapat manfaat yang bisa dirasakan oleh calon pembeli. Jadi lebih baik nulis seperti ini. Lebih panjang tapi lebih informatif. Manfaat utamanya juga bisa lebih tergambarkan. Untuk bagian manfaat dan keunggulan tulis sekitar 2-3 paragraf, gunakan kalimat-kalimat pendek dan untuk paragrafnya juga jangan terlalu panjang. Pastikan ada spasi di antara paragraf supaya enak dibaca oleh calon pembeli. Untuk kata kunci dan LSI keyword, tambahkan senatural mungkin. Kalau ada kata kunci yang nggak cocok, jangan dipaksakan. Sedangkan untuk bagian spesifikasi, variasi produk, material, dan kelengkapan produk, gunakan format bullet point. Kalau nulisnya seperti ini, yang baca bakal bingung. Jadi lebih baik nulis seperti ini. Tapi akan lebih baik lagi jika ditulis seperti ini, karena bisa lebih mudah dimengerti oleh calon pembeli. Setelah itu lanjutkan ke bagian garansi. Untuk bagian informasi tambahan ini opsional, tapi kalau ada, sebaiknya ditambahkan. Contohnya seperti catatan penting yang harus diperhatikan, cara pencucian, saran penggunaan, frequently asked question, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Untuk kategori produk, atau kalau di marketplace Indonesia itu sering juga disebut etalase, itu pastikan sesuai dan terorganisir. Jangan sampai jualan produk elektronik, tapi etalasenya itu dicampur. Isinya ada HP, kamera, hard disk, dan lain-lain. Kalau kayak gitu, mesin pencari akan sulit melakukan crawling dan indexing. Crawling dan indexing ini adalah penelusuran dan pencatatan halaman web yang dilakukan mesin pencari. Di sisi lain, calon pembeli pun bingung saat mencari produk karena kategorinya dicampur. Nah, yang perlu diperhatikan saat melakukan on-page SEO, hindari duplikat konten. Setiap halaman web atau produk itu kontennya harus unik. Kalau kontennya duplikat, mesin pencari akan memberikan penalti duplikat konten. Artinya halaman produk kita tidak akan dimasukkan ke hasil pencarian. Jadi jangan kopas dari sumber lain atau dari halaman produk lain, terus cuma diganti aja nama produknya. Kalau misalkan kita menggunakan informasi dari sumber lain, tulis ulang lagi dengan kata-kata sendiri. Nah, selain itu juga kita harus hindari keyword stuffing. Keyword stuffing itu menambahkan rentetan kata kunci di halaman web atau produk. Ini cuma bikin pusing orang yang baca dan algoritma mesin pencari itu menginginkan kita menulis deskripsi yang natural. Untuk kata kunci utama itu di deskripsi cukup diulang 2-3 kali. Sedangkan kata kunci pendukungnya itu cukup sekali aja. Dan kalau memang ada yang susah untuk ditempatkan atau memang nggak sesuai dengan paket produknya, itu jangan dipaksakan. Nah, satu tips tambahan, di bagian akhir itu kita bisa pasang internal link, yaitu link ke produk lainnya yang berkaitan dengan produk yang dilihat calon pembeli.
Optimasi SEO hanya meningkatkan visibilitas dan potensi dalam mendapatkan pengunjung, tapi tidak menjamin kalau pengunjung itu bakal melakukan pembelian. Ini sama aja kayak kita masuk ke sebuah toko, pas di dalam toko tersebut ternyata tidak ada hal yang menarik. Akhirnya kita keluar lagi dan nggak beli apapun. Jadi percuma juga kalau banyak yang datang tapi nggak beli satupun produk. Untuk itu kita harus berupaya meningkatkan conversion rate atau nilai konversi. Conversion rate adalah jumlah orang yang beli dibagi jumlah orang yang berkunjung. Kalau terjadi 2 transaksi pembelian dari 100 orang yang berkunjung, berarti conversion rate-nya adalah 2%. Rata-rata nilai konversi e-commerce itu antara 2-3%. Tapi kalau kita jual produk yang demand-nya atau permintaannya lagi tinggi, terus juga kita ngadain diskon, nilai konversinya itu bisa lebih tinggi. Tapi kalau cuma 1% atau lebih rendah, misalnya ada 1000 pengunjung tapi yang beli cuma 1, itu berarti conversion rate-nya cuma 0,1%. Nah itu jelek banget. Bisa jadi produknya kurang berkualitas, tidak terlalu diminati calon pembeli, harganya kemahalan, atau halaman produknya kurang menarik. Ada 7 faktor agar nilai konversi halaman produk bisa lebih tinggi. Faktor pertama adalah foto produk. Foto produk itu harus menggoda, karena ini yang pertama kali dilihat oleh calon pembeli. Foto di urutan paling pertama itu harus foto yang terbaik. Untuk beberapa produk tertentu, seperti pakaian atau perhiasan, tampilkan juga image saat produknya digunakan. Selain itu juga kita bisa tambahkan foto dari angle terbaik lainnya dan juga foto-foto makro yang menunjukkan fitur-fitur unggulan. Dan tampilkan juga foto produk beserta kelengkapannya. Foto-foto produk itu penting banget untuk terlihat semenarik mungkin dan seprofesional mungkin. Judul dan deskripsi adalah faktor kedua yang mempengaruhi nilai konversi, di mana sebagian besar soal judul dan deskripsi itu sudah saya bahas tadi. Judul yang menarik akan membuat orang ingin ngeklik saat melihat listing produk kita di halaman pencarian, sedangkan deskripsi membantu calon pembeli dalam membuat keputusan. Saya sendiri juga kalau ke marketplace itu banyak lihat yang nulis deskripsinya asal-asalan. Informasinya nggak lengkap sama sekali, mungkin nulisnya juga pingin cepat-cepat beres. Padahal yang namanya deskripsi itu harus persuasif dan menarik. Faktor ketiga adalah penawaran spesial. Ini bisa dalam bentuk diskon atau tambahan bonus, atau mungkin keduanya. Pembeli itu termasuk saya sendiri sangat tertarik dengan diskon dan juga bonus. Apalagi kalau kita bisa bikin mereka merasa mendapat lebih dari uang yang mereka keluarkan. Faktor keempat yang mempengaruhi nilai konversi adalah waktu proses. Pembeli itu termasuk saya sendiri selalu melihat bagian waktu proses ini saat melakukan pertimbangan untuk membeli. Di setiap marketplace infonya agak berbeda, contohnya kalau di Shopee itu seperti ini. Saya rasa nggak ada orang yang mau keluar duit terus pingin dilama-lamain. Rata-rata itu semua orang pingin cepet beres. Kalau toko kita waktu prosesnya itu cukup lama, kita harus cari penyebabnya dan memperbaikinya. Faktor kelima adalah social proof. Social proof ini adalah bukti dari pihak lain seperti review dan juga testimoni. Selain review, rating juga mempengaruhi nilai konversi. Cuma kalau produk belum listing itu belum ada review dan juga belum ada rating. Nah, kita harus sabar. Yang bisa kita usahakan adalah memberi pelayanan sebaik mungkin dan hanya jual produk-produk yang berkualitas. Terus jangan lupa packaging juga harus perhatikan ini supaya pelanggan lebih puas. Faktor keenam adalah opsi pengiriman. Setiap orang itu suka menggunakan jasa pengiriman yang berbeda-beda. Ada yang pengen instan, ada yang oke nunggu 1-2 hari, dan ada yang pengen keamanannya terjamin. Nah, kita tawarkan aja beberapa opsi pengiriman yang cukup populer, tapi sesuaikan juga dengan produknya. Contohnya kalau ukuran barang terlalu besar itu nggak mungkin pakai motor, ya kita nggak bisa paksain untuk memberikan opsi tersebut, tapi yang penting ada beberapa opsi lainnya. Faktor ketujuh adalah kredibilitas toko. Kredibilitas toko ini terbangun dengan kualitas produk yang kita jual, pelayanan atau customer support yang baik, dan juga social proof yang diberikan oleh pembeli. Walaupun kita nggak bisa memuaskan semua orang ya. Cuma kalau orang itu udah puas dan udah percaya, mereka nggak akan pikir panjang untuk nyari toko lain lagi. Nah, tapi di sisi lain, kita juga harus menjangkau audiens-audiens baru supaya bisa terus berkembang. Nah, disinilah fungsinya marketing. Strategi digital marketing itu ada banyak, salah satunya SEO yang tadi udah dibahas, dan selain SEO ada social media marketing. Buat teman-teman yang pindah dari TikTok Shops, tentunya udah punya followers, jadi nggak harus mulai lagi dari nol. Buat yang belum punya followers, jangan khawatir, karena strategi di video ini itu cocok untuk yang udah punya followers, dan juga untuk yang belum punya followers. Nah, untuk platform medsosnya sendiri juga nggak harus hanya TikTok, kita juga bisa pakai Instagram, karena Instagram itu juga cukup visual, dan juga mungkin pakai Facebook. Nah, untuk datengin traffic dari sosial media ke toko kita, itu perlu strategi yang tepat. Langkah awalnya, kita harus tahu dulu siapa yang ingin kita jangkau. Yang pasti bukan semua orang, karena semua orang itu adalah bayi sampai manula. Dan kita nggak bisa memuaskan semua keinginan mereka. Coba pikirkan siapa sekiranya yang bakal membutuhkan produk-produk yang kita jual, seperti apa profil mereka, apakah wanita muda yang ingin mempercantik diri dan ingin terlihat elegan, apakah konten kreator umuran 18-30-an yang butuh perhatian konten,
Nah, kalau sudah punya gambaran siapa saja target audiensnya, konten-konten yang nanti kita buat di medsos itu kita sesuaikan dengan target audiens tersebut. Tapi sebelum bikin konten, buat profil medsos kita semenarik mungkin. Pasang foto profilnya atau avatarnya itu yang sangat menarik dan juga terlihat profesional. Karena di sini kita mewakili bisnis ya, bukan akun personal biasa. Terus tulis bio yang menarik dan juga singkat tentang toko kita. Nah, kalau misalkan punya toko offline, bisa dicantumkan juga alamatnya. Nah, dan ini yang paling penting, pastikan kita pasang link ke toko kita di platform e-commerce, disertai dengan call to action. Call to action atau CTA ini bisa sering diupdate. Contohnya kalau kita lagi ngadain diskon, kita bisa tulis CTA-nya itu diskon produk kecantikan up to 30%. Terus diikuti dengan link ke halaman produk yang lagi diskon. Teman-teman juga bisa menggunakan tool seperti Linktree kalau perlu masukin lebih banyak dari satu link. Melakukan social media marketing ini kalau mau berhasil harus konsisten posting konten. Supaya lebih gampang cari ide konten yang bagus, kita harus tahu kategori jenis konten yang menarik buat audiens. Konten jenis pertama adalah konten edukasi dan atau hiburan. Tujuan dari posting konten edukasi atau hiburan itu bukan untuk jualan, tapi supaya banyak orang-orang baru yang notice akun kita. Nah, jadi kita pancing dulu dengan konten edukasi atau konten hiburan. Kalau saya sendiri lebih memilih konten edukasi, contohnya seperti tutorial, daftar terbaik, apapun yang bisa mengedukasi dan berkaitan dengan produk-produk yang kita jual. Tapi kalau kalian lebih ke hiburan, itu silahkan aja. Atau kalian juga bisa mix antara edukasi dan hiburan. Yang penting jangan pakai sebarang topik, semata-mata karena hanya ingin viral, tapi harus topik yang memang berkaitan. Karena kalau topiknya sembarangan, yang datang bisa siapa aja, misalnya jual produk kecantikan, tapi yang datang bocah. Itu kemungkinan besar nggak akan beli ya. Jenis konten kedua adalah konten yang berkaitan dengan produk. Contohnya produk review yang detail atau juga komparasi produk. Tetapi konten komparasi ini lebih cocok untuk konten yang menjual produk dari produsen lain. Kalau untuk yang bikin produk sendiri mungkin agak kurang cocok. Konten yang ketiga adalah Q&A. Kalau ada pertanyaan yang sering ditanyakan baik di medsos atau di halaman toko, bisa dijawab juga melalui konten. Jenis konten selanjutnya adalah social proof. Ini kalau ada review bagus atau testimoni di toko, kita bisa screenshot atau bisa juga kombinasi screenshot dengan produk yang dibelinya. Jenis konten kelima adalah konten UGC, alias User Generated Content. Ini cocok untuk kalian yang bikin produk sendiri. Jadi kalau ada yang mention produk kita atau bikin konten review produk kita, itu coba dicek. Di situ kita bisa tinggalkan like dan komen, dan kalau memang kontennya bagus, kita izin aja untuk repost. Jenis konten keenam adalah behind the scene. Tentunya yang menarik, misalnya kesibukan di toko kita atau sedikit curhat juga nggak apa-apa. Nah, konten seperti ini nggak perlu terlalu sering, cukup sesekali aja. Dan yang ketujuh adalah konten promosi. Tentunya bisa promosi produk baru, diskon, cashback, dan lain-lain. Dan selain itu sebagai lead tambahan, kita juga bisa pakai akun medsos kita sebagai customer support. Strategi SEO dan social media marketing itu butuh waktu sampai dampaknya bisa kita rasakan. Jadi kita harus sabar dan konsisten, jangan mikirin soal viral dulu, yang penting kita bisa menjangkau target audiens dan calon pelanggan. Untuk social media marketing, kita bisa gunakan lebih dari satu medsos, contohnya untuk video vertikal, kita bisa re-upload ke TikTok, Instagram, dan Facebook Reels, dan juga YouTube Shorts. Paling tinggal edit-edit aja seperlunya. Selain itu, manfaatkan fitur affiliate program yang sudah ada di platform e-commerce. Kita memang harus bayar komisi, tapi bisa sangat terbantu dalam berpromosi. Dan kita hanya bayar kalau terjadi penjualan saja. Kalau misalkan di masa depan ada budget, tentunya bisa dipertimbangkan untuk pasang iklan. Contohnya pasang iklan di platform e-commerce supaya muncul di posisi teratas di halaman pencarian. Strategi digital marketing itu masih banyak yang belum saya bahas. Nggak mungkin saya bahas semuanya di satu video ini. Dan di masa depan, saya akan usahakan untuk bahas yang lainnya. Teman-teman bisa lanjutin nonton video ini, walaupun videonya tentang affiliate marketing, tapi di situ saya bahas lebih rinci soal strategi konten medsos dan marketing funnel. Sampai jumpa di video selanjutnya.